Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Lanjut ya. Itu ada bapaknya Iwan 1 juta kopi aja kayak begitu. Nggak ada cerita horor. Nggak ada. Nggak ada. Habis cerita horor. Habis makhluk halus juga minder. Lebur semuanya. Anjing. Oke, kita Lanjut, lanjut cerita ini dari dari Rara. Assalamualaikum, selamat malam. Kenalin, gue Rara dari Padang. Oh, Padang. Baru pertama nih kita dapat cerita dari Padang nih. Di sini gue mau bercerita tentang rumah dinas bapak tua. Bapak tua itu kakak ipar laki-laki mama gue. Betul. Gue yang merupakan bapak tua gue yang merupakan bekas rumah Belanda gitu. Gila, masih ketawa gue gara-gara tadi anjing. Jadi kebetulan bapak tua gue itu pensiunan tentara yang pangkatnya lumayan. Jadi rumah dinasnya peninggalan Belanda yang gede banget. Gue ceritain dulu nih bentuk rumahnya. Rumah dinasnya itu bentuknya L. Dari yang ujung itu adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Sebelahnya ruang setrikaan. Sebelahnya lagi kamar tidur asisten rumah tangganya. Sebelahnya dapur. Sebelahnya lagi itu ada sumur tua. Lalu kamar mandi cucian. Lalu ruang makan dan garasi. Gede ya. Gede nih rumah Belanda soalnya. Nah, penghubung antara ruang yang panjang dengan ruang utama itu adalah kayak teras yang sering kita pakai duduk-duduk di rumah. Di rumah utama. Rumah utamanya ada 3 kamar. Ruang TV dan kamar mandi utama. Dan semua bangunan yang gue bilang itu gede-gede dan tinggi khas rumah zaman peninggalan Belanda. Anjing, udah kebayang banget spooky-nya nih anjing, sumpah. Gue paling serem ngebacain rumah kayak begini nih. Singkat cerita, ini pengalaman papa gue. Malam itu kita sekeluarga nginep di rumah bapak tua karena libur sekolah. Memang setiap libur sekolah kita pasti selalu ke sana. Pada salah satu malam kita nginep di sana, papa gue ini bangun untuk ke kamar mandi. Kebetulan kalau kita ke sana, kita tidur di kamar tidur tamu yang sebelahan dengan ruang tamu. Jadi kalau kita keluar kamar, langsung ke ruang tamu. Jadi karena malam lampu di ruang tamu itu mati, pencahayaannya jadinya remang-remang dong. Iya. Pada saat itu papa keluar kamar untuk ke kamar mandi. Dia lihat ada none Belanda pakai baju warna biru laut dan payung ala none Belanda zaman dulu. Dan itu bentuknya transparan. Wah, iya. Saat papa gue lihat, itu dia udah biasa. Karena kata papa gue itu udah sering lihat itu hantu nona Belanda. Tapi papa gue sekarang penasaran nih, ini hantu hilangnya kemana? Nah, papa gue ternyata berani ngikutin itu hantu nona Belanda sampai nembus pintu. Anjing. Pas papa gue buka pintu, soalnya gak mungkin kan papa gue nembus pintu, kata dia. Iya. Hantu itu jalan ke ruang yang ada sumur tua tadi. Karena udah tahu besoknya papanya dia ceritain ke lelaki yang ada di rumah itu, yaitu ada kakak sepupu dan om gue ini. Mereka lalu ngecek ke sumur tua. Ngeceknya itu masuk tuh ke dalam sumur tua itu. Kebetulan sumur itu gak terlalu dalam. Ternyata di dalam sumur tua itu ada helm tentara dari besi dan kerangka payung persis dengan yang dipakai none Belanda tadi yang papa gue lihat. Nah, papa gue bawa itu kerangka payung ke atas. Pas nyampe atas, dia ditunggu sama om gue.
Tapi ternyata ada noni Belanda itu di samping om gue tersenyum seperti senang. Waduh. Payungnya akhirnya dikubur sama papa gue. Segitu dulu cerita penasaran papa gue yang menurut gue ini gila banget sih. Next masih ada cerita lain lagi tentang rumah ini, nanti akan gue kirim katanya. Oke. Ada 2 poin di sini. Yang pertama kita menemukan papa Selon lagi. Oh iya, bener. Iya kan? Ini di cerita-cerita 2 cerita belakangan ini kita ketemu bokap-bokap yang selon ya. Bener. Yang satu berani ngebentak, yang ini ngikutin. Nah yang kedua, ini ceritanya sama kayak teman-teman kalau denger Spotify, ini cerita tentang arwah yang mungkin menitipkan pesan lah. Bener. Gitu ya, ingin menyampaikan pesan maksudnya, kayak gitu. Iya. Anjir. Noni Belanda tuh selalu ini ya. Gue berapa kali sih. Dulu kan kita pas di Indika juga sempat ngobrol sama siapa namanya, lupa Mau gue. jatuh gue. Yang cewek tuh, yang pakai hijab. Oh ini, Siapa namanya? udah punya anak sekarang. Siapa namanya? Iya. Doi juga lumayan selon tapi agak ada punten-punten juga tuh. Sama dia lah pokoknya. Nah dia kan Dia ya. bukan. Ayu. Bukan. Lupa gue namanya. Pokoknya dia ini sempat cerita juga kan, di gudang Indika tuh lagi ada noni nih. Oh iya. Dan sama bawa payung juga. Cuma Benar. yang itu bajunya putih. Nah yang ini biru kan. Nah tapi masalahnya noni Belanda identiknya biru ya. Yang di kantor lo juga biru. Biru. Tuh. Tapi bukan noni Belanda itu. Iya sih. Baju pesta ya. Mbak pakai gaun. Transparan lagi anjing. Iya. Ingat nembus. tot serem banget. Diikutin dah. Karena Mungkin papanya udah biasa ya. Bener. Rumah kayak gitu. Mungkin disitulah momen akhirnya si noni itu ngasih tahu yang serem. Pas payungnya diangkat ada desa. Iya nongol. Senyum lagi. Kayak Seneng. akhirnya ya. Mungkin dia nggak tenang mungkin ya. Tadi padangnya di mana Li? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya. Biasanya gue sempet ya ke Padang tuh di daerah Sawalunto Li. Oke. Hotelnya bilangnya hotel, tapi sebenarnya itu rumah-rumah mungkin dulu ini ya tempat administrasinya orang-orang Belanda yang ada di Padang. Oke. Di bangunannya begitu. Dari pintu udah gede banget nih, 2 kalinya ini kali ini. Gede banget, kayunya yang tebel. Terus gagangnya tuh masih yang bulat besi. Terus masuk kamarnya luas banget. Kasurnya itu yang king size kali ya, yang gede banget. Terus ada kaca segede badan. Asli. Kayak gitu tuh di Sawalunto tuh waktu itu. Tapi gue kalau bacain cerita tentang rumah Belanda gitu, gue selalu ke bawah masuk dan kebayang anjing seremnya minta ampun. Gue juga pernah punya temen waktu SMA waktu gue SMA balik deh tuh, rumahnya di Jatinegara. Itu juga gitu pak, rumah Belanda gitu juga. Itu rumahnya siapa? Rumahnya neneknya. Oh. Bukan rumahnya dia, rumah keturunannya lah. Nah yang menambah kesan mistisnya adalah dia kan etnis Tionghoa ya. Oh oke. Jadi etnis Tionghoa yang nempatin rumah era-era zaman Belanda dulu. Udahlah gede, lo masuk ke dalam, udah ada pemujaan dulu, bukan pemujaan, sorry, ada apa namanya tempat altar buat leluhur lah tuh. Oke. Yang ada abu leluhurnya di situ, ada hiyo segala macam. Di situ baru masuk, pintunya gede-gede banget. Apa ya kesannya lembab gitu. Kesan awal lo ke sana tuh kayak minim pencahayaan pasti kan. Tukang lampu yang bawa rokok Surya Pro juga bingung tuh mau benerin plafon. Tinggi lagi banget tuh, benerin AC mas gitu. Ceilingnya tinggi banget nih. Nggak bisa, ke tangga biasa.